Yo, what's up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Hari ini kita akan bahas tentang tim sepak bola Korea. Gue rasa ini salah satu momen yang paling bikin shock buat orang Korea dalam beberapa waktu terakhir. Bukan cuma karena kalah di Piala Dunia, tapi karena ada kontroversi di balik kekalahan timnas Korea kemarin. Sampai Presiden Korea sendiri turun tangan. By the way, si Presiden ini apa nggak ada kerjaan lain kali ya? Turun tangan di hal-hal seperti ini gitu loh. Negara udah mau dirudal, turun tangannya di masalah begini. Anyway, ya maksudnya seserius itulah ya. Pemerintah sampai janji bakal melakukan reformasi besar-besaran di Federasi Sepak Bola, KFA. Dan politisi ngomong juga kalau sepak bola Korea bukan butuh renovasi, tapi butuh dibongkar total dan dibangun ulang. I agree. Bahkan saking parahnya ketika tim balik ke Korea, mereka disambut dengan ejekan dari masyarakat di airport. Kenapa bisa sampai segini? Kalau kalian ngikutin sepak bola Asia, mungkin kalian tahu kalau Korea Selatan biasanya selalu dianggap salah satu negara terkuat di region ini. Korea hampir selalu lolos ke Piala Dunia. Punya pemain-pemain kelas dunia seperti Park Ji-sung, Son Heung-min, Lee Kang-in, Kim Min-jae, dan lain-lainnya. Bahkan di Piala Dunia 2022 mereka berhasil lolos ke babak 16 besar. Nah, karena itulah ekspektasi masyarakat Korea terhadap World Cup 2026 sangat-sangat tinggi. Korea berada di grup bersama Ceko, Meksiko, aka salah satu tuan rumah, dan Afrika Selatan. Banyak analis sepak bola di Korea menilai grup ini sebenarnya cukup sebanding. Gak mudah, tapi juga gak mustahil buat dilawan gitu loh ya. Pertandingan pertama berjalan lumayan baik ya. Korea berhasil menang comeback 2-1 melawan Ceko. Kemenangan itu bikin banyak orang optimis, dan kalau minimal bisa mencuri poin dari Meksiko atau ngalahin Afrika Selatan, peluang lolos masih sangat-sangat terbuka. Tapi ternyata semua nggak berjalan sesuai harapan, Tems. Di pertandingan kedua, Korea kalah tipis 0-1 dari Meksiko. Nah, ini masih bisa dimaklumin gitu ya. Karena Meksiko adalah tuan rumah dan memang lawan yang sangat berat. Ada pemain-pemain seperti Edson Alvarez, Raul Jimenez, Johan Vasquez, dan lain-lain. Masalah sebenarnya muncul di pertandingan terakhir. Korea kembali kalah 0-1. Kali ini dari Afrika Selatan. Dan kekalahan inilah yang memastikan perjalanan Korea berhenti di fase grup. Padahal dengan format baru, 8 dari 12 tim peringkat 3 terbaik juga masih bisa lolos ke babak 32 besar. Sayangnya poin Korea tidak cukup. Mereka hanya bisa mencapai posisi 10 dari 12 tim peringkat 3. Buat kalian yang belum familiar dengan sistemnya, jadi ada 12 grup, setiap grup menghasilkan juara grup. Pastinya lolos dong ya. Terus ada juga runner up, ya pasti lolos. Peringkat ketiga, nah ini mereka akan dibandingkan dengan peringkat ketiga dari grup-grup lain. Dari 12 tim peringkat ketiga, hanya 8 tim terbaik yang lolos ke babak berikutnya. Dan Korea berada di peringkat 10. Artinya, bahkan dengan format yang jauh lebih longgar, Korea tetap gagal lolos. Itulah yang membuat rasa kecewa publik Korea Selatan semakin besar. Tapi bukan di situ doang. Kemarahan masyarakat Korea sebenarnya bukan hanya soal hasil akhirnya, tapi soal bagaimana cara tim ini bermain. Selama turnamen, banyak pengamat mengkritik strategi yang dibuat pelatih Hong Myung-bo. Gue pun sebenarnya bukan yang gimana-gimana banget tentang strategi timnas Korea Selatan ya. Tapi dengan ini menjadi kontroversi, gue jadi tahu juga. Nah, jadi Mr. Hong, Coach Hong ini tetap mempertahankan sistem 3 back yang dianggap terlalu defensif. Yang membuat banyak fans frustasi ketika Korea sedang tertinggal pun, permainan mereka sering terlihat sangat hati-hati. Akibatnya serangan Korea kurang terasa. Dan strategi Coach Hong saat ngadepin Afrika Selatan juga jadi omongan. Dia nggak taruh Son Heung-min dan Lee Jae-sung sebagai starter. Banyak pendukung menganggap keputusan ini sebagai gambling yang gagal total. Dan Tems, tentu saja semua kritik ini adalah penilaian dari media, pengamat, dan publik setelah pertandingan selesai ya. Gak ada yang bisa pastiin apakah hasilnya akan berbeda jika strategi lain dipilih. Di tengah kekecewaan ini muncul kontroversi baru sebelum perjalanan Korea di Piala Dunia benar-benar selesai. Sudah muncul kontroversi lain yang bikin publik semakin panas. Tanggal 25 Juni, gak lama setelah Korea kalah dari Afrika Selatan, agensi salah satu pemain timnas yaitu Sol Young-woo upload sebuah pernyataan resmi. Shockingly, isinya bukan membahas pertandingan, tapi pengumuman bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap komentar-komentar jahat di internet. Agensi menjelaskan kalau mereka menemukan banyak komentar yang sudah melewati batas, mulai dari hinaan, serangan pribadi, fitnah, sampai penyebaran informasi palsu. But anyways, let's read it.
그 실력으로 국대 어떻게 뽑힌 거냐. 제발 스타팅에서 빼라. Dengan skill itu kok bisa sih lu kepilih di timnas? Cabut aja sebagai starter. 제발 좀 선발에서 자진해서 빠져라. Please. Dengan sukarela lu cabut aja dari starter. 선배들이 조언하면 진지하게 받아들여라. 실실 쪼개면서 말대꾸하지 말고. Ketika senior ngomong, dengarkanlah. Jangan ngomong balik sambil ketawa-ketawa. 경기 못한 것도 고소 좀 가능하려나요? Permainan jelek di pertandingan apakah bisa dituntut juga? Nah, dari agensi mengatakan tindakan seperti itu nggak bisa dibiarkan. Karena nggak hanya melukai pemain, tapi juga keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Secara prinsip, perlindungan terhadap seseorang dari pelecehan online memang merupakan hal yang wajar ya. Tapi masalahnya bukan ada di isi pernyataannya, tapi timingnya. Pernyataan resmi ini muncul hanya sekitar 1 jam setelah Korea kalah dalam pertandingan yang menentukan nasib mereka di Piala Dunia. Akibatnya, sebagian publik merasa momen tersebut sangat tidak tepat. Bukan karena mereka menganggap komentar itu benar, tapi karena mereka merasa timnas baru aja mengecewakan negara. Sementara yang pertama kali muncul justru ancaman akan membawa netizen ke jalur hukum. Di sosmed, ribuan komentar langsung bermunculan. Ada juga netizen yang tulis seperti, kalau pernyataan mau menuntut bisa secepat ini, kenapa mainnya nggak secepat itu? Ada juga yang berkata, kalau performanya seperti ini, seharusnya fokus dulu ke pertandingan. Ini perlu digarisbawahi, komentar-komentar tersebut adalah reaksi publik. Dan gue mau bilang juga tindakan Sol salah. Karena kita nggak ada yang tahu juga kan ya, pernyataan itu pure dari dia atau emang tindakan preventif dari agensinya. Karena memang pernyataan itu dipost di akun yang sepertinya dihandle oleh sebuah agensi. Dan Son Heung-min juga tulis sebuah pernyataan maaf, ya, permintaan maaf kepada rakyat Korea Selatan dan juga para fans sepak bola Korea. Dan dia mengakui bahwa kata maaf itu nggak cukup untuk menebus kekecewaan, luka, dan dukungan besar yang telah diberikan oleh para fans dan juga rakyat Korea Selatan. Dan dia bilang juga bahwa turnamen ini sangat berarti bagi dia, bahkan seperti panggung impian sejak kecil. Jadi kegagalan ini terasa sangat berat untuk diterima. Tapi daripada dia banyak ngomong, dia janji akan kembali berusaha sekeras mungkin, mempersiapkan diri lebih baik, dan berjuang untuk kembali memberikan kebahagiaan kepada para penggemar. Dan di akhir dia minta fans agar meskipun kecewa, please jangan terlalu melukai para pemain dengan kritik berlebihan, tapi tetap memberi mereka dukungan dan semangat. Wow. Perkataan yang sangat mature dan juga sangat-sangat encouraging ya dari seorang captain. So anyways, secara singkat Korea finish di peringkat ke-34 dari total 48 peserta. Ini menjadi pencapaian terburuk Korea sepanjang sejarah mereka selama ikut Pildun. Dan yang membuat banyak orang semakin sulit menerima kenyataan ini adalah konteksnya. 4 tahun sebelumnya di Pildun 2022, Korea masih mampu tembus babak 16 besar. Sementara sekarang ketika jumlah peserta justru diperbanyak dari 32 menjadi 48 negara, mereka malah gagal melewati fase grup. Buat banyak pendukung, ini terasa seperti langkah mundur yang sangat-sangat besar. Dan biasanya ketika sebuah timnas gagal memenuhi expectation sebesar ini, semua mata langsung tertuju kepada satu orang, yaitu pelatih Hong Myung-bo. Pada hari yang sama waktu eliminasi Korea dipastiin, Hong Myung-bo dia umumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih timnas. Dia sampaikan pernyataan resmi dari base camp tim di Zapopan, Meksiko. Dia nggak ada sesi tanya jawab dengan media. Dan menurut laporan, keputusan untuk tidak menerima pertanyaan diambil agar tidak menambah tekanan kepada para pemain yang masih berada di lokasi. Nah, dalam pernyataannya, Hong membuka dengan permintaan maaf kepada masyarakat Korea. Dia bilang bahwa selama 2 tahun terakhir sejak menerima jabatan pelatih, ya dari Juli 2024, dia selalu berusaha membuat keputusan yang menurut dia terbaik untuk sepak bola Korea. Mulai dari pemilihan pemain, persiapan latihan, hingga keputusan-keputusan taktis. Dan dia juga mengakui bahwa gak semua keputusan yang diambilnya benar. Tapi dia tegasin bahwa semuanya dilakukan dengan kepentingan timnas sebagai prioritas. Yang paling banyak dikutip media Korea adalah ketika Coach Hong mengatakan bahwa seorang pelatih adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pertandingan. Sampai-sampai nggak perlu lagi memberikan penjelasan panjang. Dan karena inilah menurut dia seluruh tanggung jawab atas kegagalan ini berada di pundak dia sendiri. Menariknya dia nggak coba menyalahkan pemain. Wow. Dia justru mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain, staf pelatih, dan tim pendukung yang telah bekerja selama turnamen. Di akhir pernyataannya, Coach Hong juga mengatakan meskipun dia berhenti sebagai pelatih timnas, dia nggak menyerah terhadap masa depan sepak bola Korea.
Nah, terus kalau udah begitu, kenapa reaksi publik ke Coach Hong bisa separah ini? Salah satu alasannya adalah karena ini bukan pertama kalinya Hong Myung-bo mengalami kegagalan di Pildun. Buat penonton Indonesia yang mungkin belum terlalu mengikuti sepak bola Korea, Coach Hong bukan sosok sembarangan. Dia sebagai pemain, dia adalah legend. Salah satu ikon terbesar dalam sejarah sepak bola Korea. Dia bahkan menjadi kapten saat Korea mencetak sejarah dengan mencapai semifinal Piala Dunia 2002. Karena reputasi ini, ketika dia kembali dipercaya menjadi pelatih timnas pada tahun 2024, banyak orang berharap dia bisa membawa era baru. Tapi justru yang terjadi adalah pengulangan sejarah yang sangat pahit. Dan sebelumnya, Coach Hong juga menangani Korea di Pildun 2014. Saat itu Korea juga tersingkir di fase grup. Hanya meraih 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Artinya sebagai pelatih kepala, Coach Hong sekarang sudah 2 kali memimpin Korea di Pildun. Dan dua-duanya berakhir dengan eliminasi di fase grup. Dan terlebih lagi, yang bikin orang semakin kritik Coach Hong adalah karena dia adalah pelatih timnas dengan gaji paling tinggi dalam sejarah Korea, yaitu 3,8 miliar won atau sekitar 40 miliar rupiah. Jadi waktu timnya kalah, banyak orang yang makin marah. Dan banyak publik Korea yang mengkritik juga attitude, sikap Coach Hong ketika menyampaikan pengunduran dirinya. Dia menolak mengadakan Q&A dan sampai cara dia masukin tangan ke kantong celana ketika keluar. Nah, ini dia yang dinilai orang Korea nggak pantas. Karena di Korea, kemampuan untuk membaca suasana itu sesuatu yang sangat basic ya. Dan menyesuaikan attitude atau sikap terhadap suasana itu sangat-sangat penting. Tapi emang ya, orang-orang tuh lebih suka fokus ke kekalahan doang. Padahal sebenarnya di tengah kekalahan itu juga ada pencapaian yang diraih sama pemain timnas Korea. Pemain midfielder Korea, Lee Gang-in, justru masuk ke dalam Best 11 fase grup versi majalah olahraga Spanyol, Marca namanya. Yang membuat penghargaan ini menarik bukan hanya karena Lee berhasil masuk ke dalam tim terbaik, tapi karena dia menjadi satu-satunya pemain Asia yang terpilih. Nama-nama yang temenin Lee Gang-in ada Lionel Messi, Kylian Mbappe, Harry Kane, Rodri, Pedri, dan Granit Xhaka. Artinya secara individu, performa Lee Gang-in dinilai berada di level yang sama dengan banyak pemain terbaik dunia selama fase grup. Dan menurut Marca, banyak orang mungkin nggak menyangka Lee Gang-in masuk daftar tersebut. Tapi berdasarkan sistem penilaian mereka, Lee Gang-in mencatat nilai yang sangat tinggi sepanjang 3 pertandingan. Media itu juga tambahin satu kalimat yang cukup menarik, Tems. Mereka bilang bahwa satu-satunya hal yang merugikan Lee Gang-in adalah fakta bahwa Korea sudah tersingkir. Karena itu berarti dia nggak punya kesempatan lagi untuk menambah penampilannya dan meningkatkan penilaian di babak berikutnya. Buat gue, kabar ini justru menunjukkan sesuatu yang sering terjadi dalam sepak bola. Kadang sebuah tim bisa tampil buruk secara keseluruhan, tapi bukan berarti semua pemain main buruk. Ada pemain yang tetap menunjukkan kualitas individu yang luar biasa meskipun hasil akhirnya mengecewakan. Dan menurut gue penting juga buat memisahkan dua hal ini ya. Mengkritik performa tim adalah satu hal dan menghapus semua pencapaian individu hanya karena tim kalah itu juga kurang adil, Tems. Di luar dari pelatih dan pemain, banyak orang Korea merasa penyakit utamanya sudah ada jauh sebelum turnamen dimulai. Ini salah satu alasan yang besar yang membuat rakyat Korea marah. Semua tudingan itu mengarah kepada satu institusi yaitu Korea Football Association atau KFA. Buat teman-teman di Indonesia, KFA itu sederhananya seperti PSSI di Korea lah ya. Mereka ngatur timnas, kompetisi, pembinaan pemain, sampai berbagai kebijakan sepak bola nasional. Pada tahun 2024, Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea sudah melakukan audit terhadap KFA. Audit ini dilakukan setelah muncul kontroversi mengenai proses penunjukan Hong Myung-bo sebagai pelatih timnas. Nah, di sini yang diperdebatkan saat itu bukan semata-mata soal apakah Hong adalah pelatih yang bagus atau tidak, tapi apakah proses pemilihannya dilakukan sesuai prosedur. Beberapa bulan kemudian, kementerian bahkan minta agar Presiden KFA yaitu Chung Mong-gyu dijatuhi sanksi disiplin. Tapi KFA menggugat keputusan tersebut ke pengadilan dan sempat dapat putusan sementara yang menunda pelaksanaan sanksi. Sementara proses hukum berjalan, Chung Mong-gyu tetap melanjutkan jabatannya dan akhirnya kembali terpilih untuk masa kepemimpinan berikutnya. And then April 2026, Pengadilan Administrasi Seoul memutuskan bahwa tindakan disiplin dari kementerian memang memiliki dasar yang sah. Dan gak lama setelah putusan itu keluar, Chung Mong-gyu mengumumkan pengunduran diri setelah Pildun selesai. Nah, Presiden Korea Lee Jae-myung
Dia langsung mengeluarkan pernyataan juga melalui medsos. Dia bilang bahwa kegagalan Korea bukan sekedar kegagalan tim di lapangan. Dan menurut dia, hasil tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam kepemimpinan dan pengelolaan institusi. Dia juga senggol-senggol kalau waktu hubungan kedekatan lebih diprioritaskan daripada kompetensi dalam memilih orang, maka hasil seperti ini menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Selain minta maaf kepada masyarakat Korea atas kekecewaan yang terjadi, Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah akan segera melakukan reformasi terhadap tata kelola organisasi olahraga termasuk KFA. Dia juga minta Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata untuk menyelidiki penyebab kegagalan Korea secara menyeluruh dan menyiapkan langkah agar situasi serupa tidak terulang lagi. Dan gak lama kemudian Menteri Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata, Choi Hee-yong, juga menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk komite independen yang terdiri dari para ahli. Tugasnya adalah menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau ditemukan adanya kelalaian atau ketidakmampuan dalam proses pengelolaan, pihak-pihak yang bertanggung jawab akan diminta pertanggungjawaban. Pemerintah juga bilang mereka ingin memperbaiki pembinaan usia muda, meningkatkan kualitas wasit, memperkuat penggunaan teknologi, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sepak bola Korea. Beberapa anggota parlemen dari beberapa partai mengatakan bahwa sepak bola Korea nggak lagi butuh renovasi, tapi reconstruction. Bahkan ada yang bilang sepak bola Korea membutuhkan operasi besar. Mereka mempertanyakan akuntabilitas KFA dan bilang bahwa federasi perlu mengembalikan kepercayaan publik. Kalau biasanya isu sepak bola hanya berhenti di halaman olahraga, kali ini pembahasannya sudah masuk ke dunia politik nasional. Dan itu menunjukkan di Korea Selatan sepak bola bukan sekedar hiburan. Ketika timnas gagal, itu bisa berkembang menjadi diskusi tentang kepemimpinan, transparansi, dan bagaimana sebuah organisasi publik dijalankan. Gue yakin sih Tems, kalau terjadi di Indonesia pasti bakal didemoin juga. Masyarakat Indonesia gue lihat sekarang sudah jauh lebih peka dan lebih peduli terhadap isu-isu yang di luar politik juga. Pada akhirnya Pildun 2026 akan tercatat sebagai salah satu hasil terburuk Korea Selatan di ajang ini. Pelatih sudah mengundurkan diri, Presiden KFA juga sebelumnya telah mengumumkan akan mundur diri setelah turnamen, dan pemerintah juga menjanjikan investigasi dan reformasi. Tapi apakah semua ini benar-benar akan mengubah sepak bola Korea? Kita belum tahu. Karena membangun kembali kepercayaan publik biasanya jauh lebih sulit daripada mengganti pelatih. Tapi ini juga bisa dibilang titik terendah sepanjang sejarah sepak bola Korea ya. Kecuali Korea Selatan nggak masuk Piala Dunia. Nah itu benar-benar titik terendah. Menurut gue dari semua kejadian ini, di mata publik yang paling penting adalah hasil. Kalau hasilnya bagus, orang kurang akan fokus ke prosesnya. Mereka melihat buah dari sebuah pohon. Dan kalau hasilnya jelek, orang-orang baru akan mulai fokus ke prosesnya. Kenapa bisa salah? Kenapa bisa gagal? Siapa yang perlu disalahkan? Ya beginilah cara berpikir otak kita ya. Dan gue sedikit kasihan juga sama Coach Hong. Pastinya dia sudah melakukan terbaik juga. Coba misal strategi gambling dia ternyata berhasil, headline berita pasti nggak akan menggunakan kata gambling ya. Itu akan disebut sebagai sebuah kreativitas atau keputusan yang paling benar dari seorang yang dulunya legenda Korea gitu ya. Tapi alasan kenapa orang Korea tidak bisa berempati adalah terlihat ada celah dalam sistemnya. Dan memang banyak sistem di Korea bukan hanya di dunia persepak bolaan ya, tapi hampir semua aspek kehidupan masyarakat perlu ditinjau ulang, mulai dari atas. Kalau menurut kalian bagaimana? Gue penasaran sama sudut pandang kalian, terutama kalau dibandingkan dengan pengalaman kita melihat sepak bola di Indonesia. Oke, terima kasih sudah nonton sampai sini. Sampai jumpa lagi dalam Ada Apa Ya berikutnya. Annyeong, apa kata dunia?